Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Hadirin Bapak-bapak dan Ibu-ibu jamaah Masjid Al-Istiqamah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk sama-sama sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita saling tawassul bil haq dan juga tawassul bis sabr. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengaruniakan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan juga amalan yang diterima. Kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak merasa takut, dari jiwa yang tidak merasa kenyang, serta dari doa yang tidak dikabulkan. Nah, balik wahfizakumullah, tema kita pada pagi hari ini adalah berkaitan dengan saat Rasulullah SAW bergembira. Sebagaimana kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkannya begitu saja, tidak membiarkannya berada dalam kebimbangan, dalam kebingungan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada manusia para rasul yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat-syariatnya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa yang diutus kepada kita adalah sebaik-baik rasul, yang ditetapkan kepada kita adalah sebaik-baik syariat. Kemudian Rasul pun menunjukkan kepada kita jalan yang lurus yang akan menghantarkan pada kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat. Juga telah mengeluarkan manusia dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam, yang telah mengeluarkan manusia juga dari kesempitan hidup dunia menuju keluasan dunia dan juga keluasan akhirat. Karena itu alaikumullah, kewajiban kita salah satunya setelah mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah mengenal agama kita, lalu kemudian mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan mengenal ataupun tidak akan mengetahui Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita tanpa adanya Rasul yang diutus kepada kita. Kita juga tidak akan memahami agama kita tanpa adanya penjelas yang dibawa dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu nikmat diutusnya Rasul adalah di antara nikmat yang paling agung, nikmat yang wajib kita syukuri. Karena itu juga Bapak sekalian, kita sebagai seorang muslim, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah menjadikan kita muslim dari sekian banyak manusia yang ternyata mereka mengingkari akan wujudnya Allah, mengingkari akan keesaannya Allah, mengingkari bahwa Allah adalah zat yang berhak untuk disembah. Namun justru kita bersyukur karena kita dijadikan sebagai seorang mukmin, beriman kepada-Nya, mengikuti Rasulnya, mengamalkan kitabnya insyaallah, dan juga kita mudah-mudahan diberikan keistiqomahan untuk terus berada di atas siratal mustaqim sampai kita meninggal dunia nanti. Nah, alhamdulillah, dari sekian banyak yang harus kita ketahui dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah sifat-sifat dan karakter beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah membahas apa yang dicintai oleh Rasul, baik dari perbuatan ataupun juga dari beberapa kalangan para sahabat, orang-orang yang secara langsung dinyatakan dicintai oleh Rasul. Rasul SAW juga mencintai beberapa tempat, beberapa waktu, pakaian, makanan dan sebagainya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa yang menjadikan Rasulullah SAW bahagia. Beliau senang, beliau bergembira, dan bagaimana ciri kegembiraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un."
Hai Muhammad, katakan, dengan karunia dan rahmat Allah hendaklah mereka itu bergembira, karena itu jauh lebih baik daripada apa yang dikumpulkan. Nah, di sini perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk bergembira, ya. Bergembiranya karena apa? Bukan karena tanpa sebab, akan tetapi kegembiraan yang diperintahkan adalah bergembira karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara karunia dan rahmat Allah? Yang tadi kita sampaikan Bapak sekalian. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia, tidak menjadikan kita hewan. Allah menjadikan kita seorang muslim, tidak menjadikan kita kufur. Ya, mengutus kepada kita sebaik-baik rasul dan sebagainya, itu kan karunia dari Allah, termasuk juga rahmatnya. Allah memilih kita dari miliaran orang Bapak sekalian untuk menjadi hamba yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu semua lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan. Apa yang dikumpulkan oleh manusia adalah harta, kesenangan duniawi, materi-materi Bapak sekalian yang barangkali itu tidak akan pernah lama berada di sekitar kita. Ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baqi. Apa yang ada di sisi kita itu pasti lenyap, dan apa yang di sisi Allah itulah yang kekal. Nah, Bapak sekalian, kalau kita punya harta, maka ingat sebagiannya sisihkan untuk pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk bekal kita nanti di akhirat. Jadikan sebagian harta kita kekal, Bapak sekalian, ya. Alhamdulillah. Jadi kembali di sini, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan juga rahmatnya hendaklah mereka itu bergembira, karena itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Nah, karena itu alhamdulillah, ketika Rasulullah SAW bergembira, maka sudah pasti kegembiraan beliau adalah menunjukkan bahwa ini adalah karunia dari Allah, ini adalah rahmat dari Allah yang semestinya kita bergembira. Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala beliau menyatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita, ya, memerintahkan kita secara umum, atau kalau secara khusus memerintahkan Nabi SAW untuk bergembira karena rahmat dan keutamaan darinya. Karena hal itu menjadikan dada kita semakin lapang, kemudian jiwa kita semakin lapang Bapak sekalian, dan menjadikan kita semakin bersemangat. Jadi ternyata ketika seorang muslim banyak bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menjadikan jiwanya semakin semangat untuk beramal. Berbeda dengan orang yang selalu mengeluh, selalu mencari-cari kekurangan orang ataupun kekurangan apa yang ada pada dirinya gitu, tanpa mensyukuri apa yang dia terima. Nah, kemudian juga di dalam pembahasan kita akan kita bahas beberapa hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW bergembira. Di antaranya Bapak sekalian, Rasulullah SAW kalau beliau bergembira maka terlihat pada wajahnya itu berseri-seri, wajahnya itu bersinar Bapak sekalian. Dan dari sini kita tahu bahwa satu anggota tubuh yang dapat menggambarkan kondisi hati seseorang adalah wajah. Ya, kalau seseorang sedang sedih, hatinya terlihat pada wajahnya. Seseorang sedang banyak sekali masalah yang dihadapinya, terlihat pula pada wajahnya. Ketika dia bahagia dan gembira, terlihat pula pada wajahnya. Nah, insya Allah yang hadir di sini semuanya bahagia, gitu ya. Cuman kalau yang ngantuk nggak kelihatan ini bahagia apa sedih. Nah, Ka'ab bin Malik beliau menyatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surra istanara wajhuhu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bahagia bersinar wajahnya.
Masya Allah. Hatta ka'annahu qit'atul qamar, seperti kepingan bulan. Wa kunna na'rifu dzalika minhu, dan kami mengetahui hal itu dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau bahagia terlihat pada wajahnya tadi ya. Kenapa disebutkan seperti kepingan bulan? Tidak disebutkan seperti bulan purnama, katanya dia. Sebagian para ulama menjelaskan karena yang diinginkan di sini adalah menjelaskan sebagian anggota tubuh yang bercahaya. Jadi tidak semua anggota tubuhnya yang bercahaya ketika beliau senang. Yang terlihat itu hanya pada wajahnya. Bahkan wajahnya pun disebutkan adalah di keningnya. Jadi ya bersinar, berseri gitu apa sekalian. Nah, sebaliknya kita sudah barangkali sudah menyinggung dahulu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benci, maka kebencian itu terlihat pula pada wajahnya. Kalau beliau marah, terlihat pula pada wajahnya, gitu apa sekalian. Jadi kalau beliau marah itu terlihat merah mukanya. Begitu juga kalau beliau benci terlihat raut mukanya yang menunjukkan kebencian. Nah, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi dalam hadis Ka'ab bin Malik, ya Ka'ab bin Malik yang berbicara, tidak disamakan dengan matahari. Jadi wajahnya itu seperti matahari katanya. Karena Bapak sekalian, kalau matahari kan panas, matahari hampir tidak sanggup kita untuk melihatnya, Bapak sekalian. Adapun bulan, cahayanya itu membawa ketenangan. Semua orang senang dengan cahayanya. Tapi dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kami telah mengutusmu wahai Muhammad sebagai seorang dai. Kemudian di akhirnya itu adalah siraja wa qamaran munira. Jadi selain seperti matahari tapi juga seperti bulan, digabungnya siraja wa qamaran munira. Apa maknanya ini Bapak sekalian? Rasul sallallahu alaihi wasallam diibaratkan seperti cahaya matahari yang menyinari seluruh dunia, tapi cahayanya seperti bulan, kata gitu ya. Jadi cahayanya dari kesempurnaan cahayanya seperti cahaya matahari, tapi dari sisi sifatnya seperti bulan. Jadi tidak membakar, tidak panas itu insya Allah, tapi membuat semua orang nyaman dengannya. Baik, kembali ke sini. Di antara waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berbahagia adalah ketika mendengar para sahabat ataupun yang dahulunya adalah orang-orang Quraisy yang belum beriman, ternyata mereka beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan masuk ke dalam agama Islam. Ibnu Syihab Az-Zuhri beliau menceritakan bahwa Ummu Hakim binti Al Harith ibn Hisham, di mana beliau adalah istrinya Ikrimah. Ikrimah ini anaknya siapa Pak? Ikrimah anaknya Abu Jahal. Ya, jadi pada waktu itu Ummu Hakim adalah istrinya Ikrimah bin Abi Jahal, yang kemudian beliau masuk Islam ya pada waktu pembebasan Mekah, Fathu Mekah Bapak sekalian. Sedangkan suaminya yaitu Ikrimah melarikan diri sampai ke Yaman. Ikrimah itu pada waktu itu apa sekalian termasuk orang yang dicari-cari oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dimanapun kalian menemukan Ikrimah, bunuh dia. Itu pada waktu itu. Maka Ikrimah melarikan diri ke Yaman apa sekalian. Lalu istrinya ini Ummu Hakim segera menyusul suaminya ke Yaman. Ini Ummu Hakim sudah masuk Islam nih ketika Fathu Mekah. Beliau segera ke Yaman mencari suaminya dan ketemu. Setelah ketemu dengan suaminya diajak oleh istrinya itu, ayo dong masuk Islam. Ternyata mau masuk Islam. Ini pentingnya suami istri saling mengingatkannya. Kalau di sini ceritanya adalah mengajak suaminya agar masuk Islam. Nah, kalau kita yang sudah sama-sama beragama Islam saling mengingatkan dalam kebaikan dan juga takwa, ya saling mendorong dalam beramal soleh dan menguatkan di dalamnya Bapak sekalian. Lalu kemudian karena dia masuk Islam, datanglah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun yang sama, pada tahun pembebasan kota Mekah itu. Sesampainya di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah melihat kedatangan
Ikrimah, maka beliau sangat bahagia, masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian membaiatnya dalam Islam agar beliau memang benar masuk ke dalam agama Islam ini. Al-Baji menjelaskan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Ikrimah datang, maka beliau berbahagia sampai beliau seperti meloncat gitu ya karena kebahagiaannya, dan beliau pada waktu itu tidak menggunakan selendang. Hal ini menunjukkan, kata beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengharapkan orang-orang pada masanya itu masuk Islam, terlebih lagi dari pemuka-pemuka kaum Bapak sekalian, yang mana apabila pemuka suatu kaum masuk Islam biasanya diikuti oleh bawahan-bawahannya, masyarakat-masyarakatnya gitu ya Bapak sekalian, rakyatnya. Kalau kita mendakwahi kepala suku, kepala sukunya masuk Islam, nah biasanya rakyatnya pun ikut masuk Islam. Seperti yang terjadi Bapak sekalian di sebuah daerah di kita juga di pedalaman sana, ada seorang dai mendakwahi kepala sukunya, ternyata masuk Islam dan semua penduduk-penduduknya itu ikut masuk Islam, Masya Allah. Dan kita juga mendengar bahwa keutamaan jika ada seseorang yang masuk Islam melalui perantaraan kita, itu kan lebih baik daripada kita memiliki unta merah, unta yang sangat mahal pada waktu itu Bapak sekalian. Ya kalau saat ini barangkali Ferrari merah gitu ya, atau apa lagi gitu. Pokoknya mobil-mobil yang sangat mahal gitu ya. Barakallahu fikum. Nah kemudian juga Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abdul Bar juga menjelaskan hadis tadi dengan menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu salah satu sifatnya beliau juga merasa bahagia dan juga gembira, terlebih ketika ada orang-orang Quraisy yang masuk Islam, orang-orang terpandang masuk Islam. Nah, begitu juga ketika ada orang-orang secara umum yang menyatakan keislamannya. Seperti hal lain Bapak sekalian, Adi bin Hatim ketika beliau mengikrarkan diri untuk masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bahagia. Nah disebutkan, jadi ketika Adi bin Hatim mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau menyatakan, fa inni jitu musliman, saya datang kemari sebagai seorang muslim. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Qala, maka perawi hadis itu menyatakan, fara'aitu, ataupun Adi bin Hatim sendiri beliau menyatakan, fara'aitu wajhahu tabassaqa farahan. Saya benar-benar melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bahagia. Masya Allah. Dalam riwayat lain, fa aslamtu fara'aitu wajhahu istabsyara. Aku pun masuk Islam dan aku menyaksikan wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergembira, bersinar. Ya. Juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senang sekali dan berbahagia ketika Sawad ibn Qarib masuk Islam. Di mana Sawad ibn Qarib ini juga adalah tokohnya orang Yaman, Bapak sekalian. Nah, ini diceritakan oleh Muhammad ibn Ka'ab al-Quradi, bahwa ketika beliau berada di samping Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lalu datanglah seorang laki-laki yang melewati Umar bin Khattab. Ya ini terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Lalu Muhammad ibn Ka'ab ini bertanya, wahai Amirul Mukminin, tahu nggak yang barusan lewat? Saya nggak tahu siapa itu. Dia adalah Sawad ibn Qarib, gitu ya, Sawad ibn Qarib. Lalu dijelaskan Bapak sekalian, pada waktu itu disuruh untuk datang kepada Umar bin Khattab, yang kemudian disampaikan hadis kepadanya berkaitan dengan keislaman beliau pada zaman Rasulullah SAW, dan menceritakan di dalamnya bahwa Rasulullah SAW sangat berbahagia dengan keislaman beliau, Sawad ibn Qarib. Baik, selanjutnya juga Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW berbahagia ketika terbukti bahwa Usamah itu benar-benar anaknya Zaid. Ya, bahagia sekali karena pada masa jahiliyah itu orang-orang mengira Usamah itu bukan anaknya Zaid. Kenapa? Karena bapaknya putih bersih, bahkan lebih putih daripada kapas, katanya itu.
sedangkan anaknya hitam, sehingga orang-orang pada masa itu mengira bahwa Usama bukan anaknya Zaid. Itu ya, dituduh-tuduh seperti itu. Nah, ketika ada seorang ahli nasab Bapak sekalian memerintahkan Usama dengan bapaknya itu Zaid untuk tidur terlentang gitu, dilihat kakinya, maka ahli nasab ini menyatakan kaki yang ini sama dengan kaki yang di dalam arti si anak ini memang adalah putra daripada Zaid, benar gitu. Maka Rasulullah SAW bahagia mendengarnya. Beliau menyatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Alam tasma'i ma qala al-Mudliji li Zaid bin Usama?" Apa kamu belum mendengar apa yang diucapkan oleh seorang Mudliji gitu ya, kepada ataupun untuk Zaid ibn Zaid wa Usama, untuk Zaid dan juga Usama, ketika selesai melihat kedua kaki mereka itu ya Bapak sekalian. Inna ba'da hadhil aqdami min ba'din, sesungguhnya sebagian kaki ini dari sebagian yang lainnya. Ya, Masya Allah, dalam arti ini benar-benar anaknya. Al-Mudliji di sini Bapak sekalian adalah Mujazzizu Ibnul A'war Ibnu Ja'dah. Beliau dinisbatkan kepada Mudlij Ibni Murrah gitu ya. Dan beliau adalah seorang ahli yang bisa melihat nasab tadi. Jadi kalau pada zaman dulu belum ada DNA apa sekalian, tes DNA belum ada. Nah di sini pakai melihat dari kesamaan kakinya apa sekalian. Dan ini tidak sembarang orang juga bisa melihatnya. Coba kalau bapak-bapak menyelonjorkan kaki semuanya, belum pokok sama semua saya gitu ya. Enggak, itu kalau orang yang ahli itu bisa membedakan ini anak daripada si fulan. Insyaallah. Nah, ikhwahafidzakumullah, kenapa pada waktu itu Usama kok bisa hitam? Allah alam bisa bidir. Memang ini adalah ciptaan. Maksudnya gini, kenapa orang-orang mencela ataupun menuding Usama itu bukan anaknya Zaid? Seperti tadi sudah disampaikan. Lalu ada yang menjelaskan apa sekalian, ibunya Usama itu kan Ummu Aiman. Sebagian menyatakan Ummu Aiman itu adalah salah satu dulunya adalah tawanan dari Habasyah atau itu, yang kemudian diberikan kepada Abdul Muthalib sebagai budak, lalu oleh Abdul Muthalib juga diberikan kepada Abdullah dan dinikahi sebelum nikahnya dengan Zaid Bapak sekalian oleh seorang nikah dengan seorang Habasyah ataupun yang berasal dari Ethiopia, dari Afrika, sehingga melahirkan seorang anak yang diberi nama Aiman. Lalu dikenallah beliau ini, wanita ini, dengan Ummu Aiman. Nah setelah itu baru nikah dengan Zaid. Dan Ummu Aiman ini menurut sebagian para sejarawan, wajahnya hitam, kulitnya hitam katanya gitu. Kulitnya hitam, makanya anaknya pun hitam, itu Usama. Tapi ada juga yang menjelaskan kalau ibunya berkulit hitam kemudian melahirkan Usama yang berkulit hitam, orang-orang nggak akan mengingkarinya kan itu. Karena bisa jadi memang keturunannya seperti itu, dari keturunan ibunya. Justru kata sebagian ulama itu Ummu Aiman itu bersih putih. Ya, bahkan disebutkan Sofiah, bersih katanya gitu. Lalu melahirkanlah Usama yang ternyata hitam, sehingga sebagian orang tadi dia tidak percaya kalau ini adalah anaknya Zaid. Lalu kemudian terbuktilah bahwasanya Usama benar-benar anaknya Zaid, sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahagia karenanya. Nah, alaikumullah. Yang selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga beliau merasa bahagia gitu Bapak sekalian, sampai terlihat kegembiraannya itu pada wajahnya ketika turun ayat yang menjelaskan bahwa Aisyah radhiyallahu anha tidak berzina. Ketika hadis ifki ya, ketika berita palsu yang disebarkan oleh orang-orang munafik, sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga kan beliau sedikit memang beliau juga terpengaruh dengan berita-berita bohong orang munafik seperti itu ya, Masya Allah. Setelah sekian lama Bapak sekalian, turunlah ayat yang menjelaskan bahwa Aisyah itu tidak berzina Bapak sekalian. Dan Rasulullah SAW kemudian tersenyum,
setelah tersenyum, belum menyampaikan kabar gembira kepada Aisyah. Setelah menyampaikan kabar gembira, lalu dibacakan ayatnya. Sampai Aisyah menyatakan, ya karena kejadian tersebut beliau banyak sekali menangis, sampai air matanya itu kering. Beliau itu nangis tapi nggak keluar air mata apa sekalian, karena sedihnya perasaan Aisyah pada waktu itu. Dan beliau menyatakan, semoga Allah menyampaikan kepada Rasul bahwa aku ini tidak berzina gitu. Ternyata diturunkan ayat yang mana kata Aisyah, saya ini tidak berharap gitu ya, diturunkan ayat, cukup saja diberitahukan kepada Rasul bahwa aku ini suci. Namun ternyata Allah menurunkan ayat yang menyatakan bahwa Aisyah itu terbebas dari semua tuduhan itu. Tidak benar ya yang disampaikan oleh orang-orang munafik itu. Nah, alaikumullah. Selanjutnya juga bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahagia ketika turun perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan tawaran kepada istri-istri. Istri Rasul ada berapa Pak? 11 gitu ya. Nah, itu kekhususan bagi Rasul. Khusus sekali lagi bagi Rasul. Adapun bagi umatnya maksimal 4. Itu maksimal Bapak sekalian. Jadi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, beliau didatangi oleh seorang sahabat sambil menyatakan, ya Rasulullah, saya punya 9 istri. Ini seorang sahabat. Kata Rasul, ambil 4, ceraikan 5, diceraikan sisanya. Akhirnya benar-benar dilakukan. Itu maksimal ya Bapak sekalian. Ini kekhususan sekali lagi bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, diturunkan perintah kepada Rasul untuk memberikan tawaran kepada istri-istrinya, mau bersama Rasul atau mau kehidupan dunia. Kalau milih kehidupan dunia dan perhiasannya, maka akan dicerai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memanggil Aisyah pada waktu itu. Ya, jadi Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menyampaikan pilihan kepada istri-istrinya, beliau memulai denganku, kata Aisyah. Padahal Aisyah adalah istri yang paling muda, tapi dimulai dari beliau. Faqala, Rasulullah SAW bersabda, inni dzakirun laki amran. Aku mau menyampaikan kepadamu satu pilihan, satu perkara gitu ya. Fala alaiki alla ta'jali hatta tastamiri abawaika. Untuk memberikan jawabannya enggak usah terburu-buru sampai kamu minta pendapat dulu dari kedua orang tuamu. Qalat, Aisyah berkata, qad alima anna abawayya lam yakuna liya'murani bi firaqi. Rasul sudah tahu bahwa kedua orang tuaku itu tidak akan pernah menyuruhku untuk berpisah dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Qalat, kemudian Aisyah menyatakan, ya, tsumma qala, lalu Rasul SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, nah ini keistimewaan bagi Nabi, tidak pernah disebut namanya, tidak pernah Allah menyatakan ya Muhammad, enggak. Ya ayyuhan nabi, wahai seorang nabi. Qul li azwajika, sampaikan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha, kalau memang kalian semua menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan-perhiasannya, fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila, maka kemarilah, akan aku berikan perhiasan-perhiasan tersebut kepada kalian, namun aku cerai dengan cara yang terbaik. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulah wad daral akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Namun apabila kalian menginginkan Allah, Rasulnya, hari akhir, maka sesungguhnya Allah menyiapkan bagi orang-orang yang berbuat baik dari kalian pahala yang begitu besar. Maka Aisyah langsung menyatakan, fi ayyi hada astamiru abawayya, dalam hal apa aku harus meminta pendapat daripada kedua orang tuaku?
fa inni uridullah wa rasulahu wad daral akhirah. Karena aku milih Allah, Rasul dan hari akhirat. Aisyah melanjutkan, lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ayat tadi kepada semua istrinya, ya. Dan dalam riwayat lain disebutkan, ya Rasulullah, jangan disampaikan pilihanku ini kepada istri-istrimu yang lain, gitu ya. Jadi saya memilih engkau ya Rasul, memilih Allah, Rasul dan hari akhir. Jangan dikasih tahu istri yang lain, gitu. Apa jawaban Rasul SAW? Allah tidak mengutusku sebagai orang yang memberi kesusahan kepada orang, gitu ya. Akan tetapi aku diutus ini sebagai seorang muallim, diutus sebagai seorang guru dan juga seorang yang memberi kemudahan. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan hadis tadi dengan menyatakan kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan Aisyah untuk berdiskusi dengan kedua orang tuanya, karena dikhawatirkan, katanya dia, karena usianya yang masih muda ternyata terdorong untuk memilih sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga udah silakan diskusi dulu dengan kedua orang tua. Cuman karena kecerdasan Aisyah, beliau langsung memberikan jawaban yang pasti, jawaban yang tepat. Aku pilih Allah, Rasul dan hari akhirat, nggak perlu diskusi sama orang tua. Ini, masya Allah. Lalu kemudian juga Bapak sekalian, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Kecerdasan beliau, bahkan beliau adalah istri yang banyak sekali meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya Bapak sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat berbahagia ketika mendengar perkataan-perkataan yang baik dari para sahabatnya. Masya Allah, kita lihat hadisnya. Jadi ketika Fatimah binti Qais beliau menyatakan, saya mendengar ada seorang penyeru yang menyatakan, penyeru itu yang mengumandangkan azan, lalu kemudian menyatakan as-salatu jami'ah, salat jamaah, gitu ya, salat jamaah. Masya Allah. Aku pun keluar menuju masjid Bapak sekalian, lalu salat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadi di sana tentu kalau panggilan untuk salat adalah dengan azan juga Bapak sekalian. Pada waktu itu ditambah ada panggilannya tadi ya. Biasanya kalau ada satu urusan penting Bapak sekalian, biasanya panggilannya dengan as-salatu jami'ah, gitu ya Bapak sekalian. Selain daripada azan, wallahu a'lam bishawab. Kata Fatimah binti Qais, aku pun keluar menuju masjid lalu sholat bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan aku berada di shaf perempuan allati tali duhurul qaum. Jadi di shaf perempuan setelah shaf laki-laki, Bapak sekalian ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholatnya, beliau duduk di atas mimbar, kemudian beliau tersenyum. Rasul tersenyum tentu bukan tanpa sebab, ya pasti ada sebabnya. Kenapa Rasulullah SAW tersenyum? Maka beliau menyatakan, liyalzam kullu insanin musallahu. Semua yang hadir tetap di tempat. Gitu ya, kata Rasulullah SAW. Semua para sahabat diam di tempat sholatnya. Kemudian Rasul bertanya, atadruna lima jama'tukum? Tahukah alasan kenapa kalian dikumpulkan? Para sahabat menyatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Dengan kata lain, ayo jelaskan kepada kami ya Rasul, kenapa engkau mengumpulkan kami? Tentu ada perkara yang akan disampaikan, dan perkara itu sangat penting ya. Coba jelaskan. Rasul menyatakan, inni wallah, ya aku mengumpulkan kalian demi Allah, bukan karena ada keinginan sesuatu ataupun juga karena keinginan pribadi dan sebagainya, tapi aku mengumpulkan kalian karena sesungguhnya Tamim ad-Dari
dulunya beliau adalah seorang laki-laki Nasrani, dan pada waktu ini beliau datang membaiatku dan masuk ke dalam agama Islam. Masya Allah. Dan beliau menceritakan kepadaku hadis ataupun menceritakan kepadaku cerita tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi Rasulullah SAW bergembira karena Tamim Ad-Dari beliau masuk Islam, Bapak sekalian. Begitu juga ikhwah hafizakumullah, Rasulullah SAW ketika mendengar bahwasannya sahabat yang tidak ikut perang Tabuk, mereka kan bertaubat ya kepada Allah, lalu taubatnya diterima. Taubatnya diterima oleh Allah, Rasul bahagia. Yang tidak ikut perang Tabuk itu diantaranya adalah Ka'ab ibn Malik, kemudian ada Hilal ibn Umayyah, ada Murarah ibn Rabi'. Jadi 3 orang sahabat mulia ini tidak ikut perang Tabuk, Bapak sekalian. Kalau orang munafik nggak perlu dihitung. Ya, orang munafik banyak yang nggak ikut. Tapi sahabat mulia 3 orang ini, kenapa disebut? Karena mereka adalah orang yang jujur. Ya, Bapak sekalian. Ketika Rasul pulang dari perang Tabuk, orang-orang munafik itu segera datang kepada Rasul, menyampaikan permohonan maaf. Mohon maaf ya Rasul, kami nggak ikut perang karena begini. Rasul mengiyakan saja. Ya, gitu ya. Datang orang munafik lagi. Mohon maaf ya Rasul, saya nggak ikut perang Tabuk karena banyak alasan yang disampaikan. Rasul bilang, iya, gitu aja. Tapi ketika datang Ka'ab bin Malik, kemudian juga Murarah tadi ibn Rabi', kemudian Hilal ibn Umayyah menyampaikan alasan yang jujur. Ya Rasulullah, saya tidak perang Tabuk bukan karena saya sakit, bukan karena ada halangan dan sebagainya. Demi Allah, gitu, saya ini sedang punya harta, sedang dalam keadaan sehat, tapi ternyata saya telat gitu. Intinya seperti itu. Lalu Rasulullah SAW menyatakan, adapun orang ini jujur nih, jujur. Udah kamu pulang ke rumah sampai Allah menetapkan hukuman bagi kalian. Oh, Masya Allah. Ternyata turun perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala agar 3 orang sahabat ini tidak diajak bicara sama sekali. Kalau mengucapkan salam tidak dijawab salamnya. Kalau menyapa tidak dijawab sapaannya, Bapak sekalian. Berlangsung hari ini sampai sebulan. Jadi kalau Ka'ab bin Malik masuk masjid, sahabat-sahabat yang lain nggak ada yang menegurnya, nggak ada yang menyapanya. Seakan-akan hidup sendirian aja, Bapak sekalian. Bisa dibayangin ya, kita datang ke sini, jamaah-jamaah nggak ada yang negur. Ketemu yang satu membuang muka, gitu ya. Pokoknya nggak mau bertatapan dengan diri. Sampai ketika Rasulullah SAW selesai sholat kan biasa menghadap ke jamaah. Ini sahabat Ka'ab bin Malik itu ingin dilihat oleh Rasul, sehingga duduk di depan Rasul. Ternyata Rasul berpaling, mengucapkan salam nggak dijawab salamnya, Bapak sekalian. Sedih sekali itu kalau perasaan seperti itu. Dunia terasa sesak bagi mereka. Setelah 30 hari, setelah 1 bulan, turun lagi perintah. Tuh istri-istrinya disuruh pulang ke rumah orang tuanya. Ya, dipisahkan dari laki-laki tadi, 3 sahabat mulia ini. Lalu ada di antara istri-istrinya itu minta izin sama Rasul, ya Rasulullah, suami saya sudah tua, katanya gitu ya. Kasihan kalau ditinggalkan gak ada yang ngurus, boleh gak saya tetap menemaninya? Ya sudah, nggak apa-apa ya, ini dapat keringanan seperti itu. Sampai 50 hari, Bapak sekalian, mereka menangis, mereka menyatakan taubat gitu, Bapak sekalian. Sampai 50 hari. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menyatakan bahwa Allah menerima taubat 3 orang tersebut. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berbahagia, Masya Allah. Beliau bergembira sampai terlihat pada wajahnya kegembiraannya itu. Maka beliau berbicara kepada Ka'ab ibn Malik, ya. Falamma sallamtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ka'ab bin Malik menyatakan, ketika aku mengucapkan salam kepada Rasul setelah lewat 50 hari tersebut, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian berbicara dengan wajah yang berseri-seri. Masya Allah. Lalu beliau menyatakan, ya, abshir bi khairi yaumin marra 'alaika mundu waladatka ummuka. Bergembiralah engkau wahai Ka'ab bin Malik dengan 1 hari yang telah lewat ini ya dari usiamu, dan itu lebih baik daripada waktu engkau dilahirkan oleh ibumu.
Kan berarti apa? Bersih dari dosa. Seseorang baru dilahirkan dari rahim ibu kan bersih. Nah ini lebih baik kata Rasul daripada saat engkau dilahirkan oleh ibumu. Maka Ka'ab bin Malik menyatakan, amin indika ya Rasulullah, amin indillah. Ini kabar gembira ini dari engkau ya Rasulullah atau dari Allah? Rasul menyatakan bahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Nah, dari hadis ini Imam Nawawi juga menyatakan ini menunjukkan dianjurkan seorang pemuka kaum, seorang tokoh itu ikut bergembira dengan kegembiraan penduduknya, rakyatnya ya, ataupun juga teman-temannya yang lainnya. Lalu Ibnu Hajar juga beliau menyatakan hadis ini menunjukkan Rasulullah SAW itu sangat cinta kepada para sahabatnya, tidak menginginkan sahabatnya itu celaka. Makanya ketika mendengar Allah menerima taubatnya, maka beliau sangat berbahagia. Insyaallah. Nah ini juga ya saat-saat di mana Rasul berbahagia. Intinya apa sekalian? Ini salah satunya. Apabila orang lain bahagia, ya ikutlah bahagia. Ya, kalau orang lain bersedih, maka ikutlah dengan kesedihan mereka. Apa sekalian? Sehingga kita ini diibaratkan seperti dua tangan. Kalau yang satu gatel, yang satu datang untuk menggaruknya. Ketika yang satu berat membawa beban, yang satu datang untuk meringankannya. Ringan sama dijinjing katanya ya, berat sama dipikul. Jangan sampai kemudian anania ataupun egois. Ya, yang penting kita bahagia, yang penting kita senang, tak peduli dengan tetangga, tak peduli dengan siapa yang ada di sampingnya. Nah, coba dipastikan jamaah barangkali yang belum dapat kopi, nah itu diminta ke panitia nih, di calling panitia. Ya, Pak Imam muda dari. Alhamdulillah, silakan ya sambil dinikmati. Masyaallah. Semoga Allah memberkahi ya siapa yang memberikan santapannya ini, masyaallah, baik kopinya, tehnya, air putihnya, kemudian juga snacknya, masyaallah bergizi, 4 sehat 5 sempurna dan 5-nya 6-nya nambah apa. Silakan. Selama persediaan masih ada, tinggal bilang saja sama panitia. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbahagia ketika bertemu dengan seseorang yang mengingatkan kepada orang yang memiliki kenangan bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya, dengan ataupun mengingatkan kepada siapa yang dicintainya. Seperti halnya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Halah. Halah ini saudarinya Khadijah. Maka beliau senang sekali, masya Allah, bertemu dengan Halah karena mengingatkan Khadijah. Aisyah menceritakan pada satu hari Halah binti Khuwailid minta izin untuk masuk ke ruangan beliau, ingin bertemu juga dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenang diri, teringat dengan cara minta izinnya Khadijah. Jadi Halah itu mirip dengan Khadijah dari ucapannya, dari akhlaknya, gitu, dari cara minta izinnya mirip dengan Khadijah. Maka Rasul teringat dengan Khadijah. Farta'ali dzalika Rasul, maka Rasulullah SAW senang sekali dengan hal itu. Lalu kemudian beliau menyatakan, Allahumma Halah, ya Allah, ini kan Halah itu. Mengingatkan beliau sekali lagi pada Khadijah. Selanjutnya juga para ulama menjelaskan bahwa dalam hadis ini menunjukkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melupakan kebaikan orang yang pernah berbuat baik kepadanya. Di antaranya siapa? Ya Khadijah, istrinya. Semua harta Khadijah untuk kepentingan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, sampai semuanya habis. Ya, bahkan Bapak sekalian, Allah alam bisawab, ada yang menyatakan, ini perlu dicek lagi nanti. Jadi Khadijah itu sampai menyatakan ketika hartanya sudah habis, ya Rasulullah, kalau nanti aku meninggal dunia dan engkau memerlukan tulang belulangku untuk keperluan dakwahmu, sebagai contoh mungkin untuk dibuat jalanan yang akan kau lalui dalam berdakwah ini, gunakan tulang belulangku ya Rasul. Jadi intinya semua yang beliau miliki ingin digunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kan memuji Khadijah. Rasul menyatakan Khadijah
itu beriman kepada aku ketika semua manusia kufur. Khadijah membantuku, Khadijah mengeluarkan hartanya untukku ketika semua manusia tidak mau membantu. Selanjutnya juga Rasulullah SAW sangat berbahagia juga ketika mendengar perkataan-perkataan baik dari para sahabat. Ya, kalau tadi contohnya adalah dari Tamim Ad-Dari yang menceritakan kisah Al-Masih Dajjal. Lalu di sini juga Rasulullah SAW ketika mendengar perkataan yang sangat mulia dari para sahabat-sahabatnya, beliau pun senang. Contohnya apa sekalian? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan, "Syahidtu minal Miqdad bin al-Aswad mashhadan la an akuna sahibahu ahabbu ilayya mimma udila bihi." Jadi kata beliau, aku menyaksikan dari Al-Miqdad bin al-Aswad sebuah pemandangan yang mana aku menjadi sahabatnya itu lebih baik daripada daripada aku disuruh milih yang lain ataupun dari harus berpaling darinya. Pokoknya merasa bangga menjadi temannya Al-Miqdad bin Al-Aswad. Pada waktu itu Bapak sekalian, Rasulullah SAW menyeru orang-orang musyrikin. Lalu Al-Miqdad bin Al-Aswad itu menyatakan gitu ya, la naqulu kama qala qaum Musa. Kami tidak akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh kaum Nabi Musa. Apa perkataannya? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kaum Nabi Musa kan menyatakan, pergilah engkau wahai Musa bersama Tuhanmu, silahkan kalian berdua saja yang berperang, kami duduk-duduk di sini. Nah, kami tidak akan mengatakan hal itu ya Rasul. Akan tetapi walakin nuqatilu an yaminika wa an shimalika wa baina yadayka wa khalfaka. Akan tetapi ya Rasul, kami akan berperang bersamamu di samping kananmu, samping kirimu, di depanmu dan juga di belakangmu. Masya Allah. Lalu Rasulullah SAW terlihat pada wajahnya itu kegembiraan, ya, karena mendengar perkataan Al-Miqdad ibn Al-Aswad tadi. Ya, tentu hal ini menunjukkan kegembiraan Rasul bahwa ternyata sikap para sahabat itu tidak sama dengan sikap kaumnya Nabi Musa. Mereka siap membela Rasul ya sampai titik darah penghabisan. Siap membela Rasul di depan, di belakang, kanan dan juga kirinya. Kemudian juga Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini cukup panjang ya, ada cerita-cerita yang lain juga yang menunjukkan bahwa para sahabat yang lain pun Bapak sekalian mengucapkan yang seperti itu, bahwa mereka siap membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sangat berbahagia ketika melihat para sahabat itu bersegera berbuat baik. Jadi ketika diperintahkan sesuatu, mereka segera melaksanakannya. Contoh nih, dari Jarir bin Abdullah beliau menyatakan, ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu siang, faja'ahu qaumun hufatun uratun mujdabin dimah. Kata beliau ya, disebutkan di sini al-ikhwah. Datanglah suatu kaum yang mana pada waktu itu kaum itu tidak menggunakan alas kaki, Bapak sekalian. Kemudian menggunakan pakaian yang sangat lusuh, ya, awil aba ataupun pakaian yang memang dari kain wol yang sangat terlihat kesederhanaannya. Lalu membawa senjata pun sampai digusur, Bapak sekalian. Kebanyakan mereka dari Mudar atau bahkan semuanya berasal dari Mudar. Ini menunjukkan bahwa mereka dalam keadaan yang sangat membutuhkan uluran tangan. Wajahnya terlihat wajah kesusahan Bapak sekalian, wajah yang penuh, pokoknya perlu segera untuk dibantu. Fatama'ara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lima ra'a bihi minal faqah. Berubah wajah Rasul ya merasa sedih, merasa iba gitu dengan keadaan yang dilihat dari sahabat-sahabatnya itu. Karena mereka itu sangat fakir, sangat membutuhkan bantuan. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk Bilal untuk mengumandangkan azan. Pada waktu itu ya, lalu dikumandangkanlah azan, manusia pun pada berkumpul, Bapak sekalian, lalu sholat berjamaah dengan Rasul. Setelah sholat, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Maka dari sini khutbahnya Rasul, Bapak sekalian,
Ada yang rutin itu Jumatan pasti Rasul yang khutbah. Idul Fitri, Idul Adha itu Rasul yang khutbah. Ada juga karena ada peristiwa penting, contohnya gerhana, maka Rasul pasti berkhutbah. Termasuk ketika ada peristiwa penting, ada suatu perkara yang harus segera disampaikan, maka Rasul pun berkhutbah. Nah, termasuk di sini Rasul berdiri untuk berkhutbah, beliau menyanjung Allah, memuji Allah, menyanjungnya, ya. Kemudian membacakan firman Allah, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kemudian membaca ayat yang lain, ya ayyuhan nasu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, ini diantara sunnah-sunnah dalam berkhutbah ya Bapak sekalian. Adabnya kita memuji Allah, menyanjung Allah, bahkan nanti kita bersolawat juga kepada Rasul, lalu membacakan ayat Bapak sekalian. Lalu Rasul masuk ke dalam inti khutbahnya. Tasaddaqa rajulun min dinarihi min dirhamihi min thawbihi min sa'i burrihi min sa'i tamrihi hatta qala walau bisyiqqi tamrah. Hendaklah seseorang bersedekah ya dari dinarnya, dirhamnya, dari bajunya, dari satu sok gandumnya, dari satu sok kurmanya, sampai beliau menyatakan bersedekahlah walaupun dengan setengah kurma. Lalu alhamdulillah datang seorang dari kalangan Ansar dengan membawa satu tempat yang begitu besar Bapak sekalian, sampai tangannya gemeter karena berat sekali dia membawa barangnya itu Bapak sekalian. Dihadapkan ataupun diletakkan di depan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan ini adalah infak dariku. Orang-orang yang lain pun pada berdatangan. Ada yang membawa dinar, dirham, ada yang membawa baju, ada yang membawa makanan Bapak sekalian. Sampai kemudian terkumpul di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dua gundukan yang besar. Ada gundukan makanan, ada gundukan pakaian, dinar, dirham seperti itu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wajahnya berseri-seri, wajahnya bahagia Bapak sekalian, sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, man sanna fil Islami sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'un wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'ah kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyanqusa min auzarihim syai'un. Siapa yang memberi contoh dalam Islam, satu contoh kebaikan, maka baginya pahalanya, dan pahala siapa yang mengerjakan setelahnya tanpa dikurangi dari pahala orang yang mengerjakannya itu sedikit pun. Dan siapa yang memberi contoh dalam Islam, sebuah contoh yang buruk, maka baginya dosanya dan dosa siapa yang mengerjakan setelahnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Imam Muslim. Masya Allah. Ini menunjukkan para sahabat sekali lagi adalah generasi yang bersegera beramal soleh, dan Rasulullah SAW sangat berbahagia karenanya. Nah, ini saja barangkali ya Bapak sekalian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan salah satu juga cirinya ataupun saat Rasul bahagia itu nanti juga diisi dengan sujud syukur. Kalau beliau mendapatkan nikmat, bahagia itu salah satunya beliau sujud syukur. Jazakumullahu khairan. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Alhamdulillah, jazakumullah khair kepada Ustaz kita yang telah menyampaikan